Ini adalah mantan flagship yang terlupakan, yaitu Huawei P40. Di tahun ini harganya sudah turun cukup jauh ya, di harga 3 jutaan, bahkan ada yang jual di bawah 3 jutaan. Mungkin teman-teman ada yang pengen beli mantan flagship dengan ukuran yang compact, desain yang mewah, harga di bawah 3 jutaan dengan fitur yang menurut aku cukup lengkap di tahun 2025 ini. Kalian bisa pilih opsi yaitu Huawei P40 ini. Untuk pemakaian sehari-hari, HP ini menurut aku masih sangat lancar. Meski tidak bisa menjalankan Google Mobile Service secara normal, tapi HP ini masih bisa install aplikasi-aplikasi dari Google seperti YouTube, YouTube Studio, Google Chrome, Gmail, dan aplikasi Google lainnya. Untuk menjalankan aplikasi-aplikasi zaman sekarang pun HP ini masih sangat lancar ya, seperti buat jualan di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. HP ini juga masih sangat lancar. Jadi meski tanpa Google pun HP ini masih bisa menjalankan aplikasi-aplikasi zaman sekarang. Buat kebutuhan sosial media seperti Facebook, TikTok, Instagram, HP ini masih berjalan normal di Huawei P40 ini. Ya meski ada bantuan menggunakan Gbox ya, aplikasi Gbox itu bisa kalian install di App Gallery. Jadi tidak perlu khawatir ya, karena Huawei itu masih bisa menjalankan aplikasi dari Google. Kalau kalian tidak puas menggunakan Gbox, kalian bisa install Google Mobile Service. Karena sekarang sudah banyak jasa yang bisa install Google Mobile Service. Secara desain menurut aku HP ini masih cukup terlihat mewah meski usianya sudah hampir 5 tahunan. Bezelnya pun cukup tipis. Di bagian sebelah kiri atas terdapat dua buah kamera yaitu 3D TOF dan 32 megapiksel perekaman mentok di 4K 60 fps dan sudah mendukung fast unlock, dan fast unlocknya pun menurut aku cukup ngebut juga dan cukup akurat juga. Di bagian belakang terdapat 3 buah kamera ya, yaitu 50 megapiksel wide, 8 megapiksel telephoto, dan 16 megapiksel ultra wide. Ini ada tulisan Leica karena Huawei P40 masih bekerja sama dengan Leica. Terakhir bekerja sama dengan Leica yaitu di Huawei 50 series. Setelah itu Huawei tidak bekerja sama lagi dengan Leica. Oh ya, untuk back covernya ini saya suka ya, karena ini tidak gampang terlihat kotor dan tidak gampang terlihat nyeplak sidik jari. Tapi sayangnya HP ini tidak ada lubang jack audio 3,5 mm dan HP ini masih menggunakan speaker mono ya. Ini sayang banget sih menurut aku. Tidak seperti Samsung Galaxy S10e ya, yang masih ada lubang jack audio dan speakernya sudah menggunakan speaker stereo. Soal updatean di Huawei P40 khususnya versi Indonesia kemungkinan mentok di MUI 12, sebab sampai sekarang tidak dapat update lagi ke MUI 13 maupun MUI 14. Jadi ini sayang banget ya, harus mentok di MUI 12. Soal RAM dan internal, HP ini sudah sangat cukup ya, yaitu RAM 8GB dan internal 128GB. Di tahun ini masih sangat lancar buat menjalankan aplikasi-aplikasi zaman sekarang. Untuk penyimpanannya pun menurut aku sudah sangat cukup lah, minimal di 128GB di tahun 2025 ini. Ya ini tidak dapat update lagi ya, mentok di MUI 12. Kurang tahu kedepannya apakah dapat update atau tidak. Soal layar, HP ini juga sudah cukup bagus ya, berjenis OLED, resolusinya pun cukup tinggi yaitu 1080 x 2340, dan untuk kerapatan pikselnya pun cukup tinggi yaitu mencapai 422 ppi. Jadi layarnya ini menurut aku sih tergolong cukup bagus. Kalian juga bisa atur resolusinya yaitu bisa pintar, tinggi maupun rendah. Dan di tengah terik matahari pun HP ini menurut aku masih cukup terlihat jelas layarnya. Jadi ini tergolong cukup bagus menurut saya. HP ini juga sudah mendukung in-display fingerprint ya, karena layarnya berjenis OLED, dan in-display fingerprintnya pun menurut aku cukup akurat dan bisa dibilang cukup kencang juga. Untuk fitur-fiturnya HP ini juga tergolong cukup lengkap ya, seperti adanya in-display fingerprint di HP ini. Terus HP ini juga sudah mendukung fitur NFC ya, seperti HP flagship pada umumnya. Soal jaringan, HP ini juga sudah sangat lengkap ya. Kalian bisa atur di pengaturan, bisa 2G, 3G, 4G maupun 5G. Ini sih menurut aku sangat lengkap dan bisa diandalkan di tahun 2025 ini. Meski jaringan 5G belum merata, tapi HP ini sudah menggunakan jaringan 5G dan bisa digunakan apabila jaringan itu tersedia. Untuk fitur wireless charging di Huawei P40 tidak ada ya, mungkin karena untuk memangkas anggaran atau memangkas harga, jadi fitur wireless charging di Huawei P40 tidak ada.
Apabila kalian punya tablet dari Huawei, laptop dari Huawei, atau kalian punya ekosistem Huawei, kalian bisa menyatukan dari HP, laptop maupun tablet kalian. Caranya kalian tinggal pergi saja ke pengaturan. Kalian bisa share layar kalian di laptop maupun tablet menggunakan ekosistem dari Huawei. Tentu fitur ini sangat berguna sekali. Yang saya suka dari HP ini yaitu ukurannya yang cukup kompak, yaitu cuma 6,1 in. Di tangan pun ini tidak terkesan HP murahnya, ini terkesan HP flagship karena file genggamannya menurut aku ini benar-benar sangat solid. Ini framenya terbuat dari aluminium, jadi di tangan itu kerasa mewah menurut saya. Karena ukurannya kompak, HP ini jelas kerasa nyaman digunakan menggunakan satu tangan. HP ini juga tidak memakan banyak ruangan ya, karena ukurannya cuma 6,1 in. Dikantongin pun HP ini kerasa nyaman karena tidak terasa mengganjal sama sekali. Berbeda dengan kebanyakan HP zaman sekarang yang ukuran layarnya gede-gede banget di atas 6,5 in. Tapi zaman sekarang masih ada brand yang bikin HP-HP kompak ya, seperti Samsung yaitu Samsung Galaxy S23, iPhone yaitu iPhone 15 maupun iPhone 16. Terus juga ada Zenfone ya, Asus Zenfone 10. Meski HP kompak sekarang jarang banget peminatnya. Untuk skor Antutunya HP ini juga menurut aku masih cukup tinggi, yaitu di angka 640 ribuan. Jadi buat performanya menurut aku HP ini masih cukup bisa diandalkan di tahun 2025 ini. Buat kebutuhan sehari-hari seperti ngegame maupun non-gaming, HP ini menurut aku masih sangat bisa diandalkan di tahun 2025 ini. Menggunakan chipset bikinan sendiri yaitu Kirin 9905G. Ini berbeda dengan Kirin 990 yang versi 4G ya. Ini lebih kencang dari versi 4G nya. Untuk bermain game Mobile Legends, grafiknya pun ini bisa rata kanan ya, bisa ultra dan bisa super. Ini sangat mantap sekali buat kebutuhan ngegame maupun kebutuhan non-gaming. Soal baterai HP ini cukup kecil ya, cuma 3800 mAh. Berbeda dengan kebanyakan HP zaman sekarang yang rata-rata di atas 4500 mAh. Meski cuma 3800 mAh, tapi HP ini menurut aku sangat irit sekali. Buat kebutuhan non-gaming, HP ini bisa bertahan kurang lebih 7 jam. Itu dari 100% ke 20%. Itu buat full sosial media ya, seperti Facebook, TikTok, YouTube maupun sosial media lainnya. Jadi jangan remehkan baterai-baterai yang kecil ya, tergantung chipsetnya itu efisien hemat daya atau tidak. Jadi buat teman-teman yang ragu dengan Huawei P40 soal baterainya yang cuma 3500 mAh, percayalah HP ini sangat irit sekali soal baterainya. Saya sudah membuktikan buat kebutuhan full sosial media. Soal kamera pun HP ini cukup bisa diandalkan ya, mengandalkan 3 buah setup kamera, yaitu 50 megapiksel wide, 8 megapiksel telefoto, dan 16 megapiksel ultrawide-nya. Untuk ultrawide-nya pun ini bisa foto makro ya, jadi foto makronya itu mengandalkan ultrawide-nya. Ini sangat bagus sekali menurut saya. Soal pembahasan kamera yang lengkap, kalian bisa pergi ke channel YouTube K2G ya, karena itu sudah membahas kamera Huawei P40 yang sangat lengkap sekali. Ini adalah hasil perekaman dari Huawei P40. Ini sangat stabil sekali ya, karena HP ini sudah mendukung OIS dan AIS untuk stabilan videonya. Buat teman-teman yang pengen beli Huawei P40 di tahun 2025 ini, menurut aku HP ini masih sangat worth it di tahun 2025 ini. Ya meski tidak ada Google Mobile Service, tapi HP ini masih bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dari Google. Ya meski mengandalkan aplikasi Gbox ya atau aplikasi pihak ketiga, tapi HP ini masih bisa install aplikasi dari Google. Meski menggunakan Gbox, tapi notifikasi HP ini cukup akurat ya, cukup cepat juga, tidak ada delay sama sekali.
Untuk menjalankan aplikasi seperti bank, e-wallet, HP ini juga sangat lancar ya. Tidak ada kendala sama sekali. Saya menggunakan Cbank dan Dana, HP ini juga sangat lancar.